apa yang harus dilakukan oleh kaum ibu. Bu, perempuan itu adalah tiang negara. Perempuan itu adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi seorang insan itu adalah ibu. Mau bayi laki-laki, mau bayi perempuan, pertama kali dia mendapatkan pendidikan untuk menghadapi kehidupan adalah dari ibu. Nah, makanya seorang penyair mengatakan bahwa al-ummu al-madrasatul ula idza a'dadtaha a'dadtas sya'ba kullaha. Artinya apa? Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Kalau ibu ini kau siapkan dengan sebaik-baiknya persiapan, maka sama juga engkau menyiapkan seluruh bangsa. Artinya ibu-ibu itu kunci. Nah, jangan menjadikan kaum wanita atau kaum ibu itu, saudara, sebagai warga negara kelas 2. Enggak. Ibu-ibu itu tiang negara, ibu-ibu itu punya peran besar dan memang harus berperan untuk menjaga kita punya negeri. Karena negara ini kan ibarat perahu, Bu. Kalau perahu ini terus dibolongi dengan aneka ragam korupsi, kemunkaran, lama-lama kapal besar yang bernama Indonesia akan tenggelam. Dan kalau kapal ini bocor tenggelam, bukan pejabatnya aja yang ikut tenggelam, rakyatnya semua ikut jadi korban. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Sebab begini, Bu, kalau hubungan kita dengan Allah baik, Allah akan beresin urusan dunia kita semuanya. Jangan lupa, dan Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini janji Allah. Apa Allah katakan? Walau anna ahlal qura, andai kata penduduk satu negeri, penduduk perkampungan-perkampungan, daerah-daerah, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Lafatahna alaihim, kami akan buka atas penduduk negeri tersebut barakat. Allah enggak katakan barakah, Allah katakan barakat. Artinya apa? Aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi. Subhanallah, ini janji Allah. Jadi kalau penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, Allah berkahi, diberkahi ekonominya, diberkahi keamanannya, diberkahi kesehatannya, diberkahi nafkahnya, diberkahi pendidikannya, diberkahi kesehatannya, diberkahi pertanian, perkebunan dan hutannya, diberkahi darat dan lautnya. Ini janji Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, Bu, percaya tidak dengan janji Allah? Apa Allah berdusta? Apa Allah khianat? Apa Allah berbohong? Apa Allah pungkir janji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak sekali-kali mengingkari janjinya. Nah, makanya kalau lihat negeri semacam ini, kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maksudnya bertakwa. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, seluruh urusan di negara ini Allah akan perbaiki. Nah, jadi sekali lagi, kadang-kadang saudara, kalau kita nih tidak memperbaiki hubungan, maka Allah lepas begitu aja. Harga bergejolak tinggi, harga mencekik, segala macam pajak mencekik kita. Nah, kenapa Allah tidak peduli? Karena kita tidak peduli dengan hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi tolong perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, saudara, jangan putus doa. Doain. Karena Nabi dulu pernah berdoa, di mana Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bih. Apa kata Nabi? Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan aku punya umat, kemudian dia bikin susah aku punya umat, bikin susah dia ya Allah. Nabi punya doa. Dan barang siapa yang mengurus aku punya umat, dia mudahkan urusan aku punya umat, dia hadapi aku punya umat dengan baik, maka perlakukan dia dengan baik juga ya Allah. Jadi artinya Nabi sudah jauh-jauh hari mendoakan kita, Bu, mendoakan kita semua. Jadi kalau ada penguasa bikin susah kita,
Sudah dari jauh-jauh hari Nabi berdoa agar Allah bikin susah mereka. Nah makanya ibu lihat sekarang yang bikin susah rakyat, apa kita pikir mereka hidupnya senang? Enggak, mereka satu sama lain saat ini cakar-cakaran, tuding-tudingan, tuduh-tuduhan, bahkan kebobrokannya Allah bongkar semuanya. Betul? Betul? Nah maka itu nggak usah khawatir, Allah akan bersama kita, Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Yang penting, satu, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dua, jangan putus doa, insya Allah. Nah yang ketiga, kalau ibu-ibu yang lagi dapat rezeki, sedekah. Sedekah. Nah ini ada kejadian menarik. Saya ceritakan dua kisah nyata. Yang pertama, seorang perempuan Perancis. Dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia diusir sama keluarganya. Tapi dia memang seorang jurnalis. Dia punya uang, dia punya penghasilan, dia punya rumah. Nah kemudian dia hijrah, dia pindah ke Maroko. Dari Perancis dia terbang ke Maroko karena dia merasa dirinya sudah jadi muslimah. Dia hiduplah di Maroko. Ternyata sampai di Maroko dia mendapat penyakit kanker. Dia berobat, ternyata kata dokter stadiumnya sudah stadium 4. Jadi dokter bilang ya sudahlah, banyak-banyak aja ibadah, perbaiki diri. Jadi dokter bilang udah nggak bisa ditolong, udah nggak ada obatnya karena stadiumnya sudah stadium tinggi, stadium 4. Kemudian rambutnya mulai rontok. Nah biasanya kalau ada kanker begitu tuh, ada rambutnya mulai rontok, sampai botak, sampai gundul. Ini perempuan sabar. Kemudian dia surati keluarganya, diminta supaya keluarganya tetap berkomunikasi dengan dia. Bahkan dijawab oleh keluarganya, rasain, gara-gara masuk Islam, ya itu, rasain, Tuhan tidak berkenan kau masuk Islam. Nah akhirnya kau dapat penyakit begini begitu dan seterusnya. Singkat cerita bu, dokter mengatakan sudahlah, kata dokter di Maroko, Anda ini tinggal menunggu waktu saja, banyak-banyak berbuat baik. Karena pesan dokter begitu dia ikuti. Dia ibadah, dia sholat, dia puasa, dan dia lihat dia masih punya harta, dia sedekahkan. Disedekahin semua hartanya karena dia pikir dia mau meninggal, mau ngapain dia punya harta. Dia nggak ada ahli waris. Ahli warisnya semua di Perancis, dan itu pun bukan orang Islam. Nah begitu dia sedekah, dokter dia periksa, kata dokter ini sebulan lagi. Dia habiskan dia punya harta sedekah, dia sisakan hanya untuk kehidupan dia saja, untuk menyambut kematian. Nah, tapi setiap malam dia sholat malam. Ternyata subhanallah, begitu dia tunggu 1 bulan dia belum meninggal. Ternyata badannya yang tadi lemas mulai ada tenaga. Rambutnya yang tadinya sudah gundul mulai numbuh lagi. Kemudian dia lihat ada perubahan, dia punya badan yang tadinya udah kurus kering, kankernya yang tadinya bengkak besar udah mulai kempes. Padahal dia nggak berobat. Dokter bilang tunggu aja tinggal ajalnya. Nah ternyata begitu sebulan dia nggak meninggal, 2 bulan nggak meninggal, 3 bulan nggak meninggal. Dia balik ke dokter yang obatin dia. Begitu balik ke dokter, dokter ini kaget, kok masih hidup? Diperiksa, ternyata begitu diperiksa di USG, MRI, scan, kankernya sudah tidak ada. Bu, penyakit datang dari siapa? Penyakit makhluk siapa? Penyakit ciptaan siapa? Terus yang maha penyembuh siapa? Jadi kalau Allah mau menyembuhkan sebentar. Dokter itu kita hanya ikhtiar mencari sebab, tapi yang menciptakan penyakit adalah Allah. Maka Allah yang maha kuasa bisa mengangkat penyakit siapa saja dengan mudah atas kehendaknya. Betul? Anak perempuan tersebut sembuh total. Nah, di antaranya dia berkata, apa doa yang dia minta sama Allah? Ya Rabb, aku ridho dengan penyakit yang kau berikan kepadaku. Aku ridho kalau aku harus mati karena penyakit ini ya Allah. Tapi aku tidak ridho ya Allah kalau kematianku ini, penyakitku ini jadi alasan keluargaku yang kafir mengatakan aku sakit gara-gara masuk Islam. Aku nggak ridho kalau aku disebut ini dapat penyakit ini gara-gara meninggalkan agama mereka. Maka itu selamatkan ya Allah. Jangan sampai aku ini sakit dijadikan alasan oleh keluargaku gara-gara masuk
masuk Islam. Nah, dia katakan semenjak dia berdoa begitu, dia mohon kepada Allah, mulai ada tanda-tanda kesembuhan. Dan sekarang sudah sehat walafiat. Sekarang sudah jadi jurnalis, tinggalnya di Maroko, dan tidak ada lagi dia kena sakit kanker. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jangankan sedekah kepada orang-orang nggak mampu, Bu. Saya buka pengajian di penjara kemarin ini. Satu jamaah di penjara nanya, Habib, saya mau tanya. Apa yang mau ditanya? Waktu itu dia cerita nih, saya punya orang tua itu sudah di ruang ICU. Warga sudah kumpul, sudah baca Yasin. Saya ditelepon, saya masih ada di kantor supaya segera ke rumah sakit. Saya berangkat ke rumah sakit. Begitu saya berangkat ke rumah sakit, bensin saya sudah tinggal sedikit. Saya mampir ke pom bensin. Nah, di pom bensin saya isi bensin. Nah, sambil isi bensin saya mampir, kan biasanya pom bensin suka ada market kecil tuh yang dagang. Saya mampir, saya beli makanan. Saya lihat di depan market itu ada kucing kelaparan. Saya berikan makanan kucing, saya kasih. Saya nggak tega, kesian. Setelah itu saya lanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Begitu saya sampai di rumah sakit, pas waktu sholat asar, saya sholat asar dulu. Nah, habis itu saya mau masuk ke ruang ICU, mau kumpul dengan yang lain. Ternyata begitu saya mau masuk, yang saya dapatkan apa? Saya punya orang tua udah sadar, udah bangun, udah nggak kritis lagi. Nah, kemudian dokter juga heran, ini orang udah dinyatakan sebentar lagi mati. Nah, kemudian kita keluarga bertanya, ibu, kok ibu bagaimana nih, kok bisa kelihatannya seger apa? Si ibunya mengatakan apa? Saya baru, yang saya ingat tadi, saya seperti tidur, saya sudah mau mati. Tahu-tahu ada kucing yang datang kepada saya. Kucing tadi nyuapin saya. Saya kaget dan saya bangun. Ternyata ibunya sembuh. Subhanallah. Bu, kenapa dia mimpi ketemu kucing? Karena anaknya berbuat baik kepada seekor kucing. Subhanallah. Artinya apa? Ada isyarat berbuat baik kepada hewan saja itu bisa mendatangkan rahmat Allah, sehingga bisa menyembuhkan penyakit kita atau keluarga kita. Apalagi berbuat baik kepada manusia, apalagi berbuat baik sesama orang Islam. Nah, jadi sekali lagi, berbuat baiklah yang banyak. Insya Allah, Ibu, kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita banyak doa, dan kita banyak berbuat baik, banyak sedekah untuk orang miskin, Allah menangkan kita. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, innakum latunsuruna bidu'afaikum. Kata Nabi apa? Sesungguhnya kamu sekalian latunsurun, akan dimenangkan oleh Allah dalam perjuanganmu, bidu'afaikum, lantaran orang-orang lemah daripada kamu. Maksudnya orang-orang lemah apa? Lantaran kamu baik dengan orang lemah, membantu orang lemah, meringankan beban hidup orang lemah, maka Allah akan menangkan perjuanganmu. Nah, jadi jangan main-main dengan orang-orang lemah. Insya